Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak atas waktu kita semua dalam melanjutkan materi-materi kuliah kita, yang sesungguhnya materi ini adalah materi terakhir yang saya mau sampaikan terkait dengan teoretiknya hukum otonomi daerah. Saya berharap bahwa mungkin ada kesempatan, kalau masih ada minggu depan, kita akan mengkaji tentang undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah dari segala aspek, untuk kemudian kita lebih implementatif untuk menjadi bahan referensi buat kita semua sebagai calon magister hukum tata negara, yang kemudian dalam menjadikan sebagai referensi pada kerangka penelitian disertasi atau tesis kita ke depan, insyaallah. Nah, ini yang saya mau bahas terkait dengan hari ini adalah sekaitan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Mungkin juga Pak ada pernah disinggung juga dosen lain, tapi saya ingin mencoba untuk menggagas kembali bahwa desentralisasi itu otonomi dan tugas pembantuannya. Kita lihat bahwa ini secara etimologi terkait dengan auto dan nomos, berarti mengatur sendiri. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekalian kan begini, setiap ilmu pengetahuan, setiap item dalam peristilahan suatu hukum itu sendiri memiliki makna-makna filosofi. Kalau kemudian kita berbicara terkait dengan otonomi, sesungguhnya stresinya itu kalau kita bicara otonomi adalah mandiri. Jadi itu capaian filosofinya, bahwa daerah itu diserahi tugas itu untuk tujuannya untuk daerah itu bisa mandiri. Jadi kemandirian daerah untuk mengatur dirinya sendiri, itu filosofi daripada otonomi daerah. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur menjadi jujur hakikat misalnya hakikat pelaksanaan otonomi, maka yakin bahwa kita akan pasti berbicara tentang kemandirian. Nah, itu yang sehingga kemudian sengaja saya munculkan seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa sekaitan dengan itu, yang mana yang dimaksudkan dengan tugas pembantuan itu, tentu secara etimologinya dia terjemahan yang berarti bahwa berkuasa atau memerintah. Jadi setelah kemudian ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur dirinya sendiri, maka itulah kemudian ditekankan pada aspek bahwa daerah itu memiliki kuasa atau memiliki kuasa di dalam melakukan pemerintahan. Nah, itulah kemudian terkadang dalam aspek politik kita, terkadang kita menyebutkan istilah bahwa dengan adanya otonomi ini maka muncul raja-raja kecil, muncul penguasa-penguasa kecil. Mungkin mereka terambil dari makna daripada tugas pembantuan ini, sehingga kemudian ada kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki. Tapi kekuasaan itu tentu ada beberapa yang dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, dan dibatasi oleh kewenangannya sendiri yang diserahi oleh pemerintah pusat. Artinya bahwa yang diatur oleh pemerintah pusat tidak perlu lagi kemudian diatur oleh pemerintah daerah. Walaupun dalam praktiknya hari ini masih kerap kita temukan adanya hal yang sifatnya masih ambigu atau tumpang tindih terkait dengan pengelolaan daripada tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pusat kepada daerah. Nah, sekarang kita lanjut lagi, saudara-saudara sekalian, terkait dengan makna di atas tadi, bahwa itu juga bisa dimaknai sebagai Zelbestur, yang bisa diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan pusat atau daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perlengkapan dari daerah yang lebih di bawah. Jadi sesungguhnya bahwa dia adalah merupakan pelaksana dari penyelenggaraan pemerintahan pusat atau daerah-daerah gitu. Jadi tugas pembantuan itu dia tentu adalah terkait dengan penyelenggaraan. Jadi itulah kemudian perbincangannya antara Soekarno dengan Hatta, yang kalau Hatta melihat bahwa dengan luasnya negara Indonesia ini, maka dia menghendaki adanya suatu pemerintahan, bentuk pemerintahan kita itu adalah negara bagian. Nah, kalau kemudian tapi
di akhir penghujung kesimpulan bahwa ternyata Indonesia ini tetap negara kesatuan yang terakhir kemudian diarahkan untuk masuk pada wilayah negara otonomi. Nah, selanjutnya bahwa kita melihat di pasal 1 undang-undang yang lama tentang tugas pembantuan itu bahwa pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan. Jadi tentu ada pembiayaan sarana prasarana serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaannya. Jadi bahwasanya bahwa pelaksanaan itu tetap diserahkan kepada pemerintah daerah dan desa yang kemudian pelaksanaannya akan dilaporkan kepada pusat. Itulah agak ribetnya pada tataran itu, sehingga tentu pada undang-undang pemerintahan daerah ini atau otonomi ini tentu mengalami suatu formulasi-formulasi untuk kemudian mengikuti asas-asas hukum, bahwa sesungguhnya hukum itu harus senantiasa mampu mengikuti perkembangan masalah masyarakat. Nah, hukum harus hadir untuk mengikuti perkembangan. Nah, perkembangan inilah kemudian dalam konteks hukum itulah terjadi perubahan-perubahan. Nah, mari kita lihat perbedaannya dengan misalnya undang-undang yang setelah itu 1974, bahwa tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah ditugaskan kepada daerah oleh Pemda atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kemudian mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Jadi siapa yang menugaskan, kalau kemudian daerah itu ditugaskan oleh provinsi, maka dia bertanggungjawabkan kepada provinsi. Kalau kemudian daerah dipertanggungjawabkan, diserahkan dari pusat, maka pertanggungjawabannya itu adalah kepada pusat. Jadi ada bentuk-bentuk intinya. Kalau yang ini pasal 1974 itu lebih stresinya pada bentuk pertanggungjawabannya. Kalau tadi sebelumnya di undang-undang sebelumnya itu lebih pada penyerahan tugasnya yang dari bawah tetap dilaporkan kepada pusat. Kalau ini adalah siapa yang memberikan kewenangan, apakah provinsi yang memberikan kewenangan kepada daerah, pusat memberikan kewenangan kepada provinsi, dan itu kemudian yang menjadi perbedaan-perbedaan. Nah, dilanjutkan lagi dengan perbandingan dari undang-undang yang selanjutnya adalah perubahan lagi, dimaksudkan bahwa ada penugasan dari pemerintah daerah kepada dan desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi tugas pembantuan daripada tingkat undang-undang yang 2004 itu lebih pada pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten kepada desa. Jadi dia ya kira-kira lebih bayangannya seperti beberapa organisasi yang kemudian mencoba untuk melakukan bentuk-bentuk hierarki yang tidak serta-merta daerah itu langsung kepada pusat, tapi tetap ada jenjang desa kepada kabupaten, kabupaten kepada provinsi, provinsi kepada pusat. Seperti itu polanya, sehingga kemudian apa yang sebenarnya yang ingin dicapai dengan cara seperti itu, yang pertama secara empiris, bahwa tetap dia menginginkan supaya negara kita itu tetap berada pada sebuah kerangka demokrasi, yang kemudian adanya daerah itu supaya tetap pembangunan itu tetap dari bawah, arus bawah ke atas. Tetapi secara normatif tetap menginginkan bahwa dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara otonom seperti ini, maka daerah itu supaya daerah tidak lepas daripada cengkeraman negara kesatuan Republik Indonesia, negara NKRI. Itu sesungguhnya filosofi yang sesungguhnya kenapa ini terjadi, karena kita tidak bisa juga bayangkan sekiranya sampai hari ini dengan era yang begitu cepat, yang sistem kita yang begitu cepat, lalu kemudian pemerintahan kita masih terpusat, tentu ini bagi saya sangat-sangat bisa menguras tenaga kita, dan kemudian ya kita khawatir kalau misalnya ada beberapa era yang lepas oleh karena terlalu dicengkeram oleh keinginan-keinginan pusat, di mana keinginan pusat itu tidak selalu sama dengan keinginan daerah, di mana kita pahami bahwa daerah itu, Indonesia itu mengalami sebuah multidimensi kultur, multi etnis, multi agama, multi wilayah, multi karakter, kultur dan sebagainya, ras, agama, dan itu kemudian kalau ini pusat yang harus memberikan suatu kebijakan yang sama dari Sabang sampai Merauke, tentu ini akan berimbas pada suatu adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak dapat menerima, atau mungkin kelompok tersebut merasa tidak adil dalam penerapan kebijakan pusat. Nah, untuk itu kemudian daerah lah yang hadir untuk kemudian diserahi tugas-tugas
pembantuan ini untuk kemudian bagaimana daerah itu melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan kepentingannya sendiri. Nah, seperti itu gambarannya. Sekarang kita lihat di undang-undang terakhirnya bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat, ya ini pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya coba untuk mengkaji dan berdiskusi dengan saudara-saudara sekalian sekaitan dengan apa sih sebenarnya posisi-posisi provinsi, apa posisi-posisi kabupaten kota terhadap pemerintah pusat. Itu yang saya coba untuk kaji ke depan sehingga kemudian kita bisa mendapatkan gambaran di mana posisi plusnya dalam sudut pandang akademik, di mana plusnya terkait dengan otonomi dan di mana minusnya otonomi ini. Berhubung karena kita melihat keadaan sekarang ini seolah-olah seakan-akan sepertinya ada beberapa tanda-tanda untuk kemudian di mana daerah-daerah yang ada itu hendak ingin melepaskan dirinya dari negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun itu belum bisa walaupun itu masih bersifat informasi, tapi tentu ini juga bagian informasi itu kita harus coba untuk digagas dalam ruang-ruang akademik untuk menemukan bahwa di mana problemnya sehingga daerah tersebut menginginkan untuk keluar. Itu kita tidak bisa melihat secara politik apa tentu kita tidak bisa melihat secara primordialisme kebangsaan Indonesia, tapi harus kita melihat pada sudut pandang akademik bahwa tentu ada alasan-alasan tersendiri untuk kemudian mereka hendak berpisah dari negara Republik Indonesia ini. Nah, tentu tugas kita adalah melihat bahwa tidak bisa kita serta-merta mengambil kesimpulan tanpa adanya suatu argumentasi logis, argumentasi empiris, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengatakan bahwa daerah itu lepas karena tentu misalnya sebagai sebuah kesimpulan mungkin misalnya karena adanya ketidakadilan dalam aspek pembangunan, adanya misalnya penerapan Pancasila yang tidak secara kafah, tidak secara utuh diterapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai keberapa, sila keberapa, ya katakanlah misalnya pada sila kedua dan atau sila kelima yang kadang menjadi problem-problem kecemburuan dan daerah itu, di mana pada sila kedua itu menggambarkan tentang keadilan individu dan kemudian yang di mana pada sila kelima itu menggambarkan tentang keadilan sosial. Pada keadilan individu terkait misalnya fenomena yang hari ini kita melihat berbagai penerapan hukum, penerapan politik yang tentu kelihatan lebih bersifat bahwa ada suatu praktik-praktik yang menggambarkan ketidaksesuaian antara keadilan secara individu dalam penegakan hukum dalam supremasi hukum kelompok tertentu terkadang terlalu diproteksi tindakan dan perbuatannya, tapi ada kelompok lain yang kemudian tidak ada individu lain yang tidak tidak terlalu diabaikan gitu. Sedangkan begitu pada sila kelima juga demikian, bahwa mungkin kita melihat bahwa adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penerapan sila kelima terkait dengan keadilan sosial. Ada kelompok-kelompok tertentu yang terlalu diberikan suatu ruang untuk akses dalam pemerintahan, tapi kelompok lain itu justru tidak diberikan hal yang equality, yang equal. Nah, selanjutnya adalah dari hal tersebut maka dasar pertimbangan perlunya asas pembantuan adalah yang pertama bahwa keterbatasan kemampuan pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi dalam hal berhubungan dengan perangkat atau sumber daya manusia maupun biaya. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa daerah itu akan mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat pusat akan mengalami suatu kendala dalam hal pembiayaan yang begitu jaraknya membentang jauh sehingga kemudian pusat harus memikirkan. Sedangkan kemudian dengan cara-cara praktik otonom itu justru daerah juga dapat mengembangkan tanpa kemudian harus turut serta daripada pemerintah pusat. Selain itu kemudian adalah untuk mencapai daya guna, hasil guna yang lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan.
tentu juga ini adalah suatu upaya untuk bagaimana supaya ada efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, terutama pada bidang pelayanan masyarakat. Yang sesungguhnya kalau kita mau tarik mana filosofinya, bahwa hadirnya negara dan pemerintah dalam hal ini itu adalah keinginan kita untuk kemudian adanya penyelenggaraan pemerintah atau pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tentu itu yang diharapkan. Kenapa kemudian pemerintah pusat diserahkan kepada daerah, daerah diserahkan kepada sub-sub daerah. Sebagai sebuah contoh bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mendekatkan pada suatu mendekatkan pada pelayanan masyarakat, kita bisa menjadikan contoh bentuk-bentuk korporasi dalam melakukan pelayanan pada konsumen. Mari kita lihat, dan itu juga patut bagi saya untuk diberikan sebuah contoh dan dalam penerapan pelayanan pemerintahan. Contohnya adalah dulu kita masih ingat di tahun-tahun sekian itu 2004 begitu, katakan 2004 masih yang berdiri itu namanya Mall Ratu Indah. Mall-mall itu yang ada di Makassar itu adalah namanya Mall Ratu Indah. Setelah itu kemudian berkembang lagi ada namanya GTC, berkembang lagi adanya MTC, kemudian berkembang lagi ada namanya Mall Panakukang, kemudian sekarang ini ada laginya Mall Daya, kemudian ada lagi MTOS misalnya, dan berbagai mall yang lain. Nah, dalam perspektif ekonomi, bahwa dengan cara seperti itu maka dia menciptakan pasar-pasar yang ada, sehingga kemudian pelayanan-pelayanan penjualan di aspek pembeli itu lebih mendekatkan diri. Nah, berkembang lagi pemikirannya bahwa perkembangan itu tidak terhenti di situ dengan mendirikan mal-mal besar, tapi justru menciptakan mal-mal kecil berdasarkan kebutuhan dan kepentingan daripada masyarakat. Nah, terkait dengan itu tadi, saya katakan bahwa dalam contoh pelayanan ekonomi, bidang ekonomi atau bidang perdagangan, dan kita bisa melihat bahwa tadinya bukan hanya kita mencoba untuk kemudian berdiri yang namanya mal-mal, tapi kemudian di jalan-jalan protokol itu didirikan mal-mal kecil, apa itu seperti Alfamart, Minimart, dan berbagai alfa-alfa yang lain itu, atau mar-mar yang lain itu, yang kemudian mereka untuk mendekatkan ke masyarakat. Nah, begitu juga bukan hanya sekarang, dalam konteks sekarang bukan lagi untuk kemudian bersentuhan dengan jalan-jalan protokol. Jadi mall ini tidak lagi berada pada mall jalan-jalan protokol, tapi mereka hadir di gang-gang, di lorong-lorong. Kalau kita misalnya bisa melihat Jakarta, bisa juga melihat di Makassar, bagaimana kemudian beberapa daerah-daerah itu, daerah lorong itu sudah bersentuhan dengan yang namanya mar-mar kecil yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Nah, bukan hanya pada di tingkat bukan hanya di tingkat kota, tapi bahkan di daerah-daerah kabupaten, ibu kota, kecamatan, bahkan sekalipun itu sudah masuk untuk kemudian bagaimana intinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang paling tragis lagi bahwa apalagi sampai di kota, kita hanya kita hanya mencoba untuk memberikan mengupload atau mendownload yang namanya aplikasi, maka untuk beli odol, beli sikat gigi itu sudah bisa sampai dalam beberapa menit di rumah kita sendiri. Jadi kalau begitu, mall itu sudah sampai di rumah kita gitu. Tadinya secara umum, sampai kepada di rumah kita itu sendiri. Nah, apa bayangan dari hal seperti tersebut yang saya ingin gambarkan, bahwasanya sesungguhnya pelayanan dalam bidang pemerintahan itu juga dikehendaki adanya seperti itu. Makanya kemudian pemerintah juga melakukan suatu upaya untuk menyerupai metode-metode pelayanan bidang ekonomi seperti tadi itu dengan adanya misalnya sistem pelayanan terpadu, kemudian sistem pelayanan online, dan terakhir tadi malam saya melakukan dialog dengan teman di salah satu anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa sekarang anggaran kita itu lebih banyak memberikan porsi anggaran bidang IT untuk kemudian membentuk aplikasi-aplikasi di beberapa SKPD yang ada, supaya kemudian mereka dapat melakukan pelayanan secara cepat, murah, dan tentu bagi saya banyak implikasi positif yang terbangun adalah tentu dapat mengurai lalu lintas kemacetan yang ada. Nah, seperti itulah saudara-saudara sekalian yang perlunya dalam melakukan suatu rekonstruksi pelayanan yang tentu
kita berharap bahwa magister hukum ini, calon-calon magister hukum ini menjadi ranah untuk bagaimana melakukan suatu upaya pengisian otonomi ini untuk dapat lebih efektif, sebagaimana dengan cita dasarnya adalah mandiri dan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita, dan itu adalah pelayanan juga. Selanjutnya lah, untuk mencapai daya guna hasil guna yang lebih baik dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentu ini juga adalah kita mendapatkan bahwa ada efektif untuk dilakukan. Nah, tentu efektivitas tidaknya itu ya tentu dan bersumber dari juga selain daripada fasilitas yang dimiliki, tentu adalah profesionalisme. Sama dengan saya sedikit mengulang sejarah, sedikit membuka lagi terkait dengan materi standar ilmu hukum. Sama misalnya kalau kita misalnya di bidang ilmu hukum, sangat kita kenal yang namanya teorinya Gustav Rebrug. Gustav Rebrug mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan kemudian atau sistem hukum itu ada 3. Ada substansi, ada kultur, ada struktur. Nah, ada aturan. Kalau aturan itu mau baik, katanya kalau mau hukum itu baik diterapkan, maka katanya adalah perbaiki aturannya, satu, oke. Terus kemudian perbaiki pemerintahannya atau strukturnya, yang kedua adalah kulturnya. Nah, ini kemudian dikembangkan oleh Sajipto. Sajipto mengatakan, oke, saya sepakat dengan itu yang 3, tetapi satu jadi diberikan Sajipto bahwa tambah satu, yaitu adalah fasilitas. Fasilitas ini maksudnya itu seperti saya katakan tadi, bahwa perlu ada fasilitas untuk kemudian memberikan pelayanan ke masyarakat. Fasilitas. Nah, terkait dengan itu, ditambah lagi dengan alam ma'ruf Profesor Dr. Ahmad Ali yang mengatakan memang struktur perlu, memang substansi aturan perlu, memang kultur juga perlu, memang fasilitas perlu, tapi ada satu hal yang paling penting juga adalah yang namanya SDM. Ada nggak seperangkat daerah, ada nggak kemudian kelompok-kelompok pemerintah atau ASN atau aparat sipil negara ini mampu mengoperasikan yang namanya IT. Nah, ini juga kendala-kendala berat, bahwa untuk kemudian menerapkan sistem yang baik itu, yang terakhir dikatakan diperlukan yang namanya sumber daya manusia yang dapat menjadi operator di dalam rangka melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat. Sifat urusan yang dilaksanakan tentunya adalah selanjutnya adalah kita lihat lagi apa parameter daripada tugas pembantuan ini. Nah, parameter daripada tugas pembantuan itu yang pertama adalah urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat. Ya, tentu ini adalah harus berurusan langsung dengan masyarakat. Yang tidak dilakukan urusan pembantuan itu yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Yang harus bersentuhan dengan masyarakat, hukum, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah urusan yang tidak langsung memberi dampak terhadap kepentingan masyarakat karena semata-mata membantu urusan. Urusan yang secara tidak langsung tidak memberi dampak terhadap kepentingan masyarakat karena semata-mata pembantuan urusan urusan yang memang tidak bersifat langsung itu menjadi urusan pusat. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Substansinya di situ sebenarnya urusan pembantuan, bahwa tugas pembantuan bahwa terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Tapi efektivitas dan esensi tadi itu saya katakan bahwa memang perlu didukung berbagai aspek. Kita kembali lagi teori lamanya, misalnya Gustav Rebrug tambah dengan Sajipto dan tambah dengan Prof. Ali. Itulah sehingga Bapak Ibu sekalian, kita itu di tata negara, terkadang kita itu tidak pernah lepas sekali walaupun S1, S2, S3 itu selalu kita jadikan pedoman suci itu yang namanya Gustav Rebrug dalam pelaksanaan aturan. Namun demikian, walaupun 3 pandangannya Gustav, 1 pandangannya Prof. Sajipto, Prof. Ahmad Ali juga 1, dapat saja di alumni kita ini atau magister hukum kita ini juga melahirkan suatu teori. Kira-kira apa lagi ya yang bisa hukum itu bisa efektif. Nah, mungkin itu yang kita harapkan, ada sebuah temuan-temuan, gagasan-gagasan baru untuk memberikan tambahan, atau mungkin membantah teori yang ada, atau mungkin menambahkan, atau mungkin kemudian mencoba untuk menolak semua teori yang ada. Saya kira kan ada 3 itu yang kita harus temukan dalam dalam skala akademik kita: konstruksi, rekonstruksi, dan dekonstruksi. Nah, selanjutnya adalah sekaitan dengan itu
mana? Ya, baik. Selanjutnya bahwa urusan yang bersifat yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional. Artinya bahwa yang tugas pembantuan ini yang kemudian diserahkan kepada daerah ini adalah terkait dengan urusan-urusan yang bukan keseragaman, hal-hal yang bersifat dengan lokal, bersifat dengan sesuai dengan kepentingan dan urusan daerah tersebut bersangkutan. Gitu. Karena kan kita tidak bisa pungkiri bahwa berbagai wilayah di negara Republik Indonesia ini itu kemudian banyak perbedaan-perbedaan seperti saya katakan tadi, multikultur, etnis, agama dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang dapat diberikan tugas-tugas pembantuan kepada daerah. Nah, apa yang menjadi hubungannya antara otonomi dan kemudian tugas pembantuan? Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan sesungguhnya. Tidak ada yang terlalu signifikan. Nah, tugas pembantuan terkadang unsur otonomi itu walaupun terbatas pada cara melaksanakan, hanya pada sifat cara melaksanakan. Kalau misalnya otonomi itu ada pembagian tertentu, tapi kalau tugas pembantuan itu lebih pada aspek yang memang menjadi urusan-urusan daerah menjadi urusan daerah bersangkutan, tapi itu tidak bersifat nasional, hanya berurusan daerah tertentu yang saja yang diberikan. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. Otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh. Jadi ada penyerahan penuh dan ada penyerahan tidak penuh. Artinya kenapa tidak penuh? Karena memang harus berkesesuaian dengan kondisi daerah masing-masing. Saya kira seperti itu, saudara-saudara sekalian, Bapak yang saya hormati, sehingga kemudian dalam praktik-praktik nanti kita ke depan dalam aspek pelaksanaan otonomi kita itu diperlukan sebuah kajian-kajian, dan tentu bagi saya itu tidak final di kajian undang-undang yang terakhir 2014 itu, tapi tentu akan ada perubahan-perubahan yang signifikan akan terjadi, dan itu dibutuhkan para magister hukum untuk menghayal, dibutuhkan untuk berpikir, dibutuhkan untuk merenung kira-kira 2, 5, 10 tahun ke depan ini apa yang terjadi ketika ini otonomi ini lagi tidak efektif. Adakah sistem baru? Kalau dulu waktu disertasi saya menghendaki, sebenarnya penelitian saya itu memang cuma kan berat. Saya dulu mendorong itu waktu prelim itu tugas disertasi saya itu adalah otonomi daerah, antitesa tugas saya ingat sekali, saya dorong itu judul adalah negara pemisahan negara bagian, antitesa daripada kelemahan otonomi. Saya melihat bahwa ini kalau otonomi sudah tidak lagi bagus, saya justru berpikir bahwa bagaimana kalau negara ini kita jadikan saja negara bagian. Tapi kajiannya waktu itu memang agak berat, karena mengapa? Dibutuhkan suatu teori, dibutuhkan suatu pendekatan, dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan aspek-aspek lain yang memang harus betul-betul saya tekuni. Akhirnya waktu itu saya agak sedikit melenceng, karena saya pikir kalau ini saya lakukan penelitian boleh saja semua teman-teman selesai, tinggal saya sendiri yang tidak selesai karena keterbatasan baik dari ekonomi, baik dari tenaga, baik dari referensi, baik dari waktu. Jadi ingat juga nasib kita bahwa seideal apapun kita punya judul itu, tentu kita harus melihat dari aspek ekonomi. Mampu nggak ekonomi kita? Jangan sampai kita tinggal di Makassar, kita melakukan 4 provinsi yang ada di bagian barat. Sumatera diteliti, Kalimantan diteliti, Jawa Barat diteliti, Jawa Tengah, Jakarta diteliti. Sedangkan kita punya uang di kantong itu tidak cukup. Tentu itu harus menjadi sebuah bagian untuk kemudian dapat kita melanjutkan suatu studi-studi penelitian kita. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa gambarkan. Maaf kalau dengan keterbatasan saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.